Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clafirin Inzaghi dengan NIM 11011844431 dari kelas TTP 3 gabungan 1. Di sini saya akan memaparkan hasil dari susunan manajemen strategi dari PT Daya Mitra Telekomunikasi Mitratel. Baik, yang pertama ada sekilas tentang perusahaan. PT Daya Mitra Telekomunikasi atau yang biasa kita kenal dengan Mitratel merupakan sebuah perusahaan asal Indonesia yang bergerak di bidang penyedia infrastruktur telekomunikasi. PT Daya Mitra Telekomunikasi juga merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Telekom Indonesia Persero Tbk. Mitratel mulai masuki bisnis menara telekomunikasi sejak tahun 2008 dan sampai saat ini. Mitratel telah mengelola lebih dari 28.000 menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada visi dan misi dari Mitratel. Untuk visinya sendiri, Mitratel menjadi trader dan provider terbaik dalam menyediaan infrastruktur telekomunikasi di Asia Tenggara. Dan untuk misinya sendiri, Mitratel memberikan layanan infrastruktur solution dengan kualitas yang prima dan harga yang kompetitif, lalu menciptakan value bagi stakeholder. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa poin yang didapat dari susunan saya mengenai PT Daya Mitra Melindo. Yang pertama, Mitratel didirikan pada tahun 1995 yang awalnya berasal dari perusahaan mitra kerjasama operasi di wilayah Kalimantan yang bernama PT Daya Mitra Malindo, yang sahamnya dipegang oleh beberapa perusahaan swasta nasional dan asing. Lalu, pada tanggal 6 Maret 2019, Mitratel resmi mengakuisisi sebuah perusahaan penyedia menara telekomunikasi yang memiliki 1.017 menara, yaitu Perseda Soka. Lalu, pada tanggal 20 Desember 2019, Mitratel resmi mengakuisisi 2.100 menara telekomunikasi milik Indosat, dan hal ini memperkuat Mitratel sebagai penyedia menara telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan kurang lebih memiliki 28.000 menara telekomunikasi. Lalu poin ketiga, seluruh operator seluler di Indonesia telah menjadi penyewa dengan menempatkan perangkat BTS-nya di menara milik Mitratel. Yang selanjutnya ada External Factor Evaluation (EFE) Matrix. Pada hal ini terdapat dua hal, yaitu opportunities dan juga threat. Pada opportunities ini terdapat 5 poin dan pada threats terdapat 4 poin. Lalu kemudian totalnya sama dengan bobot dikali nilai, yaitu sama dengan 3 poin. Lalu ada Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix. Pada hal ini terdapat 2 poin, yaitu strengths dan juga weakness. Pada strength tersendiri terdapat 5 poin dan weakness terdapat 4 poin. Kemudian untuk total keseluruhan dari strength dan juga weakness, yaitu total sama dengan bobot dikali nilai, yaitu sama dengan 3 poin. Lalu yang selanjutnya adalah SWOT Matrix. SWOT Matrix ini adalah gabungan dari faktor internal dan juga eksternal. Lalu di sini ada strengths dan juga opportunities strategis. Pada strategis sendiri terdapat 3 poin, yaitu mempertahankan dan meningkatkan kualitas agar klien semakin percaya. Kedua, membuat ads agar menarik peminat klien. 3, memperkuat branding agar saham nilai meningkat. Lalu yang selanjutnya ada weakness dan opportunity strategis.
terdapat 2 poin, yaitu membuat cash flow agar dapat mengefektifkan dana. Lalu yang kedua, memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat. Yang selanjutnya adalah strengths dan traits strategis. Pada strengths dan traits strategis ini terdapat 3 poin, yaitu meningkatkan kualitas layanan agar dapat bersaing dengan kompetitor. Kedua, meningkatkan keamanan untuk objek yang penting. 3, mengoptimalkan menara yang sudah ada agar tidak memerlukan pembangunan menara baru. Dan yang terakhir adalah weakness dan trait strategis. Pada weakness dan trait strategis terdapat 1 poin, yaitu meminimalisasi hutang piutang dan memaksimalkan aset. Lalu yang selanjutnya ini adalah BMC atau Business Model Canvas. Untuk customer segmennya sendiri terdapat enterprise, wholesale, dan OLO. Kemudian ada customer relationship, yaitu ada manager service, project solution, digital service. Kemudian untuk channel terdapat advertisement dan sosialisasi. Kemudian untuk key proposition terdapat macro tower, micro tower, co-location, dan reseller. Lalu untuk key activities terdapat penyewaan menara dan pemeliharaan perangkat. Kemudian untuk key resort terdapat teknisi, pegawai kantor, dewan komisaris, dan dewan direksi. Lalu untuk key partners ada perbankan, fabrikasi, mitra kawasan eksklusif, dan operator telekomunikasi. Lalu untuk cost structure. Untuk cost structure sendiri terdapat gaji karyawan dan maintenance, dan yang terakhir revenue stream. Terdapat penawaran jasa, penyewaan menara dan lainnya, dan juga pengakuisisian perusahaan lain. Nah, selanjutnya ini di sini saya menambahkan beberapa poin. Yang pertama, poin pada key partner. Di sini saya menambahkan as company. Kenapa? Karena agar perusahaan dapat bermitra dengan perusahaan iklan agar dapat memaksimalkan produknya dan dapat lebih memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Lalu di poin kedua saya menambahkan pada poin key activities, yaitu research and development, yaitu agar perusahaan dapat mengembangkan dan memanfaatkan hasil teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan itu sendiri. Lalu yang ketiga ada cost structure. Di sini saya menambahkan untuk biaya riset dan development. Kenapa? Agar perusahaan juga dapat mengkondisikan juga mengalokasikan dana yang ada digunakan untuk riset dan development. Kemudian poin terakhir yang saya tambahkan ada pada key proposition. Pada key proposition ini saya menambahkan certification training. Mengapa? Karena dengan adanya certification training, maka klien dapat lebih tertarik untuk menggunakan jasa yang ditawarkan untuk bermitra dengan perusahaan. Lalu di sini ada beberapa sumber yang saya gunakan sebagai referensi dalam penyusunan tugas kali ini. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.